Cakep nggak sih motherboardnya? Nggak tahu kenapa kalau motherboard warna hitam itu dia terkesan gahar. Tapi begitu warnanya jadi putih, walaupun sebenarnya desainnya sama-sama gahar, dia langsung kelihatan jadi manis gitu ya, feminin bre. Apalagi yang ini desainnya memang udah minimalis dan kalau nanti terpasang di casing nggak bakal ada kabel yang nongol di bagian depan karena semuanya ada di belakang bre. Ini adalah Gigabyte X870 Aorus Stealth Ice. Zaman awal-awal kemarin motherboard yang konektornya di belakang ini pertama kali rilis, itu kita akan kesulitan nyari casingnya karena casing yang ada di pasaran saat itu coakan lubangnya itu beda dengan casing yang untuk motherboard kabel di belakang gitu ya. Tapi semakin kesini semakin banyak pabrikan casing yang mensupport motherboard dengan colokan di belakang. Jadi akhirnya sekarang kalau mau cari motherboard model kayak gini, cari casingnya udah gampang banget. Nah sekarang kita lihat gimana spek dan fitur apa aja yang ada di motherboard Gigabyte X870 Aorus Stealth Ice ini. Secara fisik motherboardnya terasa kokoh banget. Selain karena bagian depan yang full heatsink, ini bikin terasa berat, PCB-nya 6 layer plus bagian belakang juga hampir full backplate. VRM menggunakan 16+2+2 twin digital design yang ditutup dengan heatsink tebal extended ke bagian bawah I/O shield dengan desain heatsinknya yang manis minimalis, nggak terlalu banyak ornamen di atasnya. Tentu saja ini udah lebih dari cukup untuk bisa jalanin CPU Ryzen terbaru kelas paling tinggi sekalipun. RAM ada 4 DDR5 DIMM socket yang mendukung kapasitas up to 256GB dan speednya bisa lebih dari 8200 MTS overclock. Untuk compatibility pastikan kamu cek technical spec resminya di website termasuk qualified vendor listnya. Expansion slot ada 2 PCI Express x16, yang atas ikut CPU Gen 5 full x16 kalau kita pakai CPU Ryzen 7000 atau 9000. Kalau pakai yang 8000 series hanya support Gen 4, bisa x4 bisa x8 tergantung CPU-nya. Mekanisme penguncinya menggunakan tombol yang ditaruh di dekat slot RAM, jadi aksesnya gampang banget bre. Sedangkan slot PCI Express kedua hanya Gen 4 dan hanya punya 4 lane, dan ini pun sharing jalur dengan slot M.2 nomor 3 dari yang paling atas. Untuk storage-nya sendiri kita dikasih 4 slot M.2 di mana yang paling atas dan paling bawah ikutan CPU dia jalan Gen 5x4, tapi hanya kalau pakai CPU Ryzen 7000 atau 9000. Sedangkan slot kedua dan ketiga ikutan chipset dan jalan Gen 4x4. Untuk yang masih pakai hard disk kita masih dikasih juga 2 konektor SATA 6GB per second. Yang cakep semua slot SSD-nya udah terpasang heatsink. Dari slot utama yang heatsinknya tebel, kemudian 3 slot lain tertutup heatsink super gede yang menutup hampir setengah bagian motherboard. Dan ini yang bikin tampilan motherboardnya terlihat manis minimalis. Mekanisme buka tutup heatsinknya juga gampang banget, nggak perlu pakai obeng. I/O panel di bagian belakang dari yang paling atas ada 4 port USB 5GB per second. Kemudian ada port HDMI 2.1, tapi tentu saja akan tergantung pada CPU-nya punya integrated graphics atau enggak. Kemudian di bawahnya ada 4 port USB 2, jadi peripheral, keyboard, mouse, speaker, headset, colokin semuanya di sini, jangan di port yang lain, sayang bandwidthnya bre. Terus ada 2 USB 4 Type-C yang support display, dan perlu diperhatikan pertama tadi untuk display akan tergantung pada CPU-nya punya integrated graphics atau enggak. Dan yang kedua, port USB 4 ini ternyata sharing bandwidth dengan slot M.2 paling bawah. Jadi kalau M.2 dan USB 4-nya dipakai semua, maka bandwidth keduanya akan terbatas di kecepatan PCI Express Gen 5x2. Kemudian ada satu lagi USB-C 10GB per second dan 2 USB-A 10GB per second. Kemudian untuk LAN speednya udah 5GB per second. Terus di bawahnya ada Wi-Fi antena dengan konektor baru yang udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Dan yang cakep ternyata bukan cuma colokan barunya, tapi desain antenanya juga minimalis bre. Kemudian untuk audio ada mic dan line out jack serta digital output. Untuk front panel USB di sini kita dikasih tambahan 1 USB-C 20GB per second, 2 USB-A 5GB per second dan 4 USB 2.0. Nah di sini ada yang unik dari motherboardnya. Jadi tertulis dia support Q-Flash untuk update BIOS, tapi di I/O panelnya nggak ada tombol Q-Flash. Biasanya ada bre, jadi untuk update BIOS itu sekarang kita nggak perlu pasang CPU dan nggak perlu pakai RAM. Cukup copy file BIOSnya ke flash disk, rename sesuai instruksi, colokin ke port USB yang ada tulisan BIOSnya, habis itu pencet tombol Q-Flash. Nah di sini tombol Q-Flashnya nggak ada. Dan ternyata memang tombolnya dihilangkan untuk mendukung desain minimalisnya. Jadi cara update BIOSnya juga ikutan diupdate. Cara awalnya masih sama, bedanya adalah yang tadinya kita harus pencet tombol Q-Flash, sekarang cukup nyalain PC-nya aja.
Setelah itu sistemnya akan otomatis mendeteksi flash disk dan file BIOS-nya, habis itu prosesnya akan jalan sendiri. Itu dia tadi fitur dan spek dari Gigabyte X870 Aorus Stealth Ice ini. Sekarang sisanya adalah ngelihat gimana aktualnya kalau sampai dia kepasang di dalam casing. Akan seberapa rapi, seberapa cakep. Habis ini akan langsung saya rakit ya, tapi sekarang ini saya lagi nyari GPU-nya sekalian yang kalau bisa kabelnya juga diumpetin di bagian belakang. Oh ya, buat kamu yang takut bahwa motherboard dengan desain baru seperti ini harganya bakal mahal, ternyata enggak. Silakan dicek di marketplace, ternyata motherboard ini harganya tidak lebih mahal dibandingin kabel yang konektornya ada di depan. Iya sih, cuma pindah ke belakang doang kan, nggak nambah apapun dan nggak ngurangin apapun. Jadi buat kamu yang pengen langsung beli, klik aja keranjang yang ada di bawah.